Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Meidiana dengan NPM 221506103. Jadi pada video kali ini saya akan merangkai topologi seperti yang sudah dilakukan di praktikum percobaan pertama dan juga mengkonfigurasinya. Nah, jadi di sini sudah ada modul yang digunakan. Di sini dapat kita lihat pada modul itu terdapat dua PC dan juga dua switch. Nah, langsung saja kita terapkan di paket tracernya. Di sini yang pertama itu di bagian network device. Di sini kita pilih router dan juga di sini ada router, ada switch juga. Nah, di sini kita pilih yang switch. Di sini kita letakkan switchnya, dua switch. Nah, di sini switch yang digunakan itu 2960. Kemudian kita tambahkan PC di bagian end device. Nah, di sini ada PC. Kita letakkan juga. Nah, kemudian di sini kita ubah namanya dulu sama seperti yang ada di modul, yaitu PC A dan juga PC B. Nah, di sini sama kita ubah ke switch 1 atau S1. Dan di sini S2. Nah, jika sudah, itu kita hubungkan menggunakan connection. Nah, di sini uh, antara PC dan juga switch, karena dia dua jenis device yang berbeda, itu kita menggunakan yang straight. Kita menggunakan copper stripe di PC A. Ini kita pilih fast Ethernet 0 ke switch 1. Di sini yang kita pilih itu fast Ethernet 0/6. Sama seperti yang ada di modul. Nah, kemudian kita letakkan antara PCB dan juga switch kedua. Di sini kita pilih ke fast Ethernet 0/18. Nah, jika sudah, kita hubungkan antara switch 1 dan juga switch 2. Nah, antara switch 1 dan juga switch 2 ini, karena dia itu dua jenis device yang sama, maka yang kita gunakan itu copper crossover. Nah, di sini kita pilih fast Ethernet 01 ke fast Ethernet 01. Nah, jika sudah, di sini kita akan langsung mengkonfigurasi IP untuk PC-nya. Jadi di sini kita klik PC, kemudian kita pilih config, kemudian fast Ethernet 0. Nah, di sini kita itu akan memasukkan IP untuk PCA. Nah, di modul dapat kita lihat, di sini udah ada di tabelnya untuk IP address switch 1, switch 2, PCA, dan juga PCB. Nah, kita ikuti saja yang ada di modul. Di sini saya salin saja. Nah, jika sudah kita enter untuk subnet masknya itu nanti dia akan mengikuti. Kemudian kita periksa. Nah, di sini dia sudah terpasang. Kemudian kita pilih yang PCB, kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan IP untuk PCB. Seperti kita lihat di antara PCA dan PCB ini, IP-nya itu yang membedakannya cuma di ujung, di mana PCA itu dia 10, sedangkan PCB itu 11. Nah, kemudian jika sudah, kita masuk ke switch. Kita akan mengkonfigurasi switch. Nah, kalau untuk switch ini kita ikuti yang ada di step 3 pada modul,
Untuk konfigurasinya, di sini kita pilih CLI. Nah, di sini kita sudah masuk ke switch-nya, tapi kita ingin masuk ke mode privilege exec. Nah, jadi untuk masuk ke mode itu, kita dapat mengetikkan komen enable atau en. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode privilege. Dapat dilihat di sini dia ada simbol pagar. Nah, kemudian kita masuk lagi ke mode global dengan mengetikkan komen configure terminal. Nah, di sini sudah ada switch config, itu artinya kita sudah masuk ke mode global. Nah, kemudian di sini yang akan kita lakukan berikutnya adalah mengganti nama switch ini menjadi S1. Nah, di sini untuk mengganti nama switch yang ini menjadi S1 itu kita membutuhkan komen hostname diikuti dengan nama yang kita inginkan. Nah, di sini namanya itu S1 sesuai dengan modul. Kemudian kita enter. Nah, switch yang sebelumnya itu sudah berubah ke S1. Nah, kemudian kita ketikkan perintah no IP domain lookup agar DNS-nya itu tidak bisa dibaca. Nah, jika sudah, kita akan memasang password agar user itu kalau dia pengen masuk ke mode privilege dan juga ataupun dia masuk ke CLI pertama kalinya itu dia harus mengetikkan password terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Itu kita mengetikkan enable secret class. Nah, enable secret ini dia itu komen kalau seandainya kita ingin masuk ke mode privilege. Nah, kalau kita mau masuk mode ke privilege itu, user itu diminta untuk memasukkan password. Nah, passwordnya apa? Passwordnya itu class. Nah, jadi langsung saja enter. Kemudian kita ketikkan line con 0. Nah, ini tuh untuk agar kita bisa masuk ke mode konsolnya. Nah, di mode konsol ini kita ketikkan password juga. Jadi sebelum saat user masuk ke CLI, itu dia diminta untuk memasukkan password kalau ingin eh, masuk ke switch-nya. Nah, di sini passwordnya itu Cisco. Nah, kemudian jika sudah itu kita ketikkan komen login agar password yang sebelumnya sudah kita set itu ke save. Karena kalau nggak kita taruh komen login, itu nanti password yang sebelumnya ada kita setting itu nggak bakal ke save. Jadi nanti dia tetap nggak bakal ada password. Jadi setelah login kita bisa exit. Nah, kita kembali ke mode globalnya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke interface VLAN 1 untuk kita mengatur IP-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke config if, kemudian kita ketikkan IP address. Nah, ini itu untuk kita mengatur IP address switch 1. Nah, IP-nya itu kita lihat yang ada di tabel di atas ini. Untuk switch 1 itu IP-nya 192.168.1.1. Dan di sini kita copy, diikuti dengan subnetnya. Nah, jika sudah, kita enter. Nah, kemudian kita ketikkan perintah no shut atau no shutdown. Nah, jadi ini tuh agar nanti interface-nya itu diaktifkan. Jadi IP address untuk switch 1 juga bisa dibaca. Nah, kemudian langsung enter. Di sini sudah interface VLAN 1 change state to up. Berarti dia udah up. Kemudian yang akan kita lakukan berikutnya itu adalah membuat banner MOTD atau message of the day. Nah, di sini kita exit lagi. Nah, kita kembali ke mode global. Di sini untuk membuat banner MOTD
MOTD-nya itu komen yang kita ketikkan itu banner MOTD, kemudian diikuti dengan eh, teks ataupun kalimat yang ingin digunakan. Nah, di sini saya mengikuti yang ada di modul, yaitu unauthorized access sampai of the law. Nah, untuk mengetikkannya itu kita bisa menggunakan pagar, tanda petik, ataupun apa saja yang penting di awal dan di akhirnya itu sama. Jadi kalau di depannya pagar, berarti di akhirnya juga pagar. Nah, di sini saya pakai petik satu, kemudian di sini saya salin saja, kemudian paste. Nah, di sini jika sudah langsung enter. Nah, di sini sudah, kemudian kita exit. Nah, kita kembali ke mode privilege. Nah, setelah kita melakukan setting untuk banner MOTD, kita akan melakukan save konfigurasi. Konfigurasi kita tadi akan kita simpan dengan cara mengetikkan komen copy running config startup config. Kemudian enter. Nah, di sini enter. Nah, di sini sudah. Jadi konfigurasi kita tadi seperti password, banner MOTD, dan yang di atas sebelumnya itu sudah disimpan konfigurasinya. Kemudian di sini kita akan mengetikkan command show running config untuk melihat konfigurasi yang sudah kita setting tadi. Show run config. Nah, di sini kita enter. Ini dapat kita lihat dia sudah sama seperti yang ada di modul, di mana hostname-nya itu satu, terus dia ada enable secret, kemudian no IP domain lookup. Di sini kita enter sampai dia ada N di sininya. Nah, di sini juga dapat kita lihat interface VLAN satunya itu IP address-nya sudah ada dengan subnet mask-nya juga, kemudian banner MOTD-nya juga sudah ada, yaitu unauthorized access, kemudian di line console 0-nya juga nanti ada password, yaitu Cisco. Nah, kemudian di sini itu kita sudah selesai mengkonfigurasi untuk switch satunya. Nah, kemudian kita itu akan mengkonfigurasi untuk switch 2. Nah, caranya itu sama saja. Di sini kita bisa langsung keluar. Kemudian di switch 2 kita buka, terus kita pilih CLI. Nah, di sini sama seperti pada switch 1, kita masuk ke mode privilege. Kemudian kita masuk ke mode global. Nah, kita atur hostname-nya. Kalau yang tadi itu S1, maka ini S2. Kemudian kita juga ketikkan no IP domain lookup. Nah, kemudian kita atur password. Passwordnya saya berikan sama supaya nanti nggak lupa-lupa. Kemudian masuk ke konsolnya. Kita berikan password untuk konsol, yaitu Cisco. Kita save dengan komen login, kemudian kita keluar. Di sini kita berikan IP address untuk switch yang kedua. Kita untuk IP address-nya itu beda di ujung, yaitu kalau switch 1 itu ujungnya 1, kalau switch 2 itu ujungnya 2. Terus diikuti dengan subnet mask-nya. Dan enter. Kemudian kita aktifkan, kita buat up dengan cara mengetikkan command no shut atau no shutdown. Nah, kemudian kita exit.
dan kita buat banner MOTD. Banner MOTD-nya di sini disamakan, yaitu unauthorized access. Nah, kita keluar dan save konfigurasinya dengan mengetikkan copy running config startup config. Dan enter. Nah, di sini dia sudah di save. Kemudian coba kita show running config. Di sini hostname-nya sudah S2, kemudian enable secret, no IP domain lookup. Di sini kita lihat interface VLAN-nya sudah ada 192.168.1.2, kemudian banner MOTD, di line console 0-nya passwordnya Cisco. Nah, kita coba exit. Nah, di sini kalau kita mau masuk itu di sini sudah ada banner MOTD yang tadi kita atur, yaitu unauthorized access is strictly prohibited. Nah, kemudian ada user access verification, ini yang tadi passwordnya kita atur waktu kita masuk ke line console 0. Nah, di line console 0 itu kan tadi kita atur passwordnya itu Cisco. Jadi untuk masuk kita harus ketikkan Cisco. Nah, baru dia bisa masuk. Nah, kalau untuk masuk ke mode privilege-nya, tadi juga sudah kita atur password, yaitu enable secret class. Jadi passwordnya itu kelas. Jadi kalau kita enable di sini, nah kita diminta password. Passwordnya apa? Yaitu passwordnya kelas, sesuai sama yang udah kita buat. Nah, di sini dia baru bisa masuk ke mode privilege. Nah, kayak gitu. Ini berarti untuk konfigurasi switch 1 dan juga switch 2-nya sudah. Kemudian di sini dapat kita ketikkan perintah show IP interface brief. Nah, di sini dapat kita lihat di sini tuh ada yang up dan juga ada yang down. Nah, kenapa dia ada up, ada yang down? Di sini kan karena untuk yang up itu dia ada di fast Ethernet 01, kemudian ada di 018. Dia itu protokol dan statusnya itu up, sedangkan yang lainnya itu down. Kenapa? Itu tuh karena tadi waktu kita menghubungkan di topologinya tadi, kita hubungkan antara PC dan juga switch. Ini kan switch 2 nih. Nah, kita ke PCB itu kan kita menghubungkannya menggunakan 018. Nah, makanya 018 itu dia up dan juga ke 01 untuk ke switch 1. Nah, makanya yang 01 itu dia up karena dia sudah terhubung dengan portnya itu sudah terhubung. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat juga yang VLAN satunya dia itu up. Di sini juga ada IP address-nya. Kemudian status up, protokol up. Itu tuh dia bisa up karena tadi waktu kita mengkonfigurasinya di bagian IP, itu kita mengetikkan perintah no shut atau no shutdown. Artinya dia tidak mati kan, berarti dia menyala, dia diaktifkan agar interface-nya dapat terhubung. Nah, itu saja. Kalau untuk yang di switch 1, itu pasti yang up itu dia itu yang F06 dan juga F01-nya, fast Ethernet 01. Coba kita lihat di switch 1. Kita ketikkan perintah show IP interface brief. Nah, dia yang hidup itu 01 karena dia terhubung ke switch 2. Kemudian ada yang 06 karena dia terhubung ke PCA. Kemudian dia juga nanti ada satu lagi yang VLAN-nya
Untuk IP address-nya itu status dan juga protokolnya juga A. Nah, kemudian di sini karena sudah, akan kita coba ping dari PCA dulu. Kita masuk ke desktop, kemudian command prompt. Nah, di sini kita coba ping ke switch 1 dulu. Sini switch satunya kita salin IP-nya. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini dia sedang melakukan ping. Nah, di sini dia berarti sudah ada reply uh, dari switch satunya. Kemudian berarti dia sudah bisa terhubung IP yang ada pada switch dan juga IP yang ada pada PCI ini juga berarti nggak ada yang tipe atau nggak ada yang salah. Berarti kita bisa langsung coba untuk ping ke switch 2. Nah, IP-nya itu juga kita ketikkan IP untuk switch 2. Nah, di sini dia sedang mencoba untuk melakukan ping. Nah, di sini dia juga sudah bisa. Nah, selanjutnya kita akan coba ping ke PCB. Nah, dia juga dari PCB juga memberikan reply ke PCA. Nah, kenapa di awal ini untuk setiap switch itu ada request timeout atau RTO? Itu karena di sini itu pertama kali itu dia sedang membaca IP-nya. Nah, waktu dia sudah terbaca, baru dia bisa melakukan reply. Begitu juga untuk yang ada di switch 2, karena dia berbeda device. Sedangkan kalau PC itu karena dia sesama PC, dia bisa langsung memberikan reply. Nah, karena ini kan tadi ada RTO. Nah, berarti kemudian dia udah bisa ngebaca nih. Nah, kemudian kalau kita mencoba ping lagi, itu dia nggak bakal ada RTO lagi. Karena dia awalnya itu sudah bisa ngebaca, berarti dia di sini pasti langsung nge-reply. Nah, di sini dia sudah tidak ada lagi RTO. Nah, berarti untuk PCA aman. Nah, sekarang kita masuk ke PCB. Kita coba juga untuk melakukan ping dari sini. Kita coba ping ke switch 1 terlebih dahulu. Nah, di sini juga yang PCB juga karena dia baru pertama kali melakukan ping ke switch 1, pasti dia juga di awalnya bakal RTO. Ke switch 2 juga dia bakal RTO untuk pertama kali. Tapi kalau dia melakukan ping lagi, itu pasti dia langsung memberikan reply yang penuh. Nggak ada yang loss kayak gini. Ada loss 25% loss. Nah, kemudian kita coba ping ke PCA. Nah, dia juga sudah memberikan reply. Itu berarti semuanya sudah aman. Dan kalau seandainya di sini dia memberikan RTO-nya, empat-empatnya RTO misalnya kayak gitu, itu tuh berarti bisa jadi IP yang kita ketikkan tadi tuh berbeda atau salah. Mungkin kita ada tipe kan, mungkin tadi kita maunya misalnya kayak gini nih. Di sini kan ping 192.168.1.10 itu kan pasti dia bakal memberi reply ke dari yang ini kan dari PCA karena IP address-nya 1.10. Nah, kalau seandainya kita 1.12 itu kan nggak ada tuh. Pasti dia bakal RTO. Karena dia nggak bisa ngebaca IP yang terhubung ke IP 1.12. Nah, di sini dia bakal terus RTO. Nah, saya rasa itu saja untuk video saya terkait topologi sesuai dengan percobaan 1, praktikum 1. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Jadi di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.